Nominal, bulan berarti sama ada. Semalam saya makan. Jadi kalian mau apa? Bagus sih namanya. Sini kota Gelap cuy. Cepaku ya. Dia mengatakan kalau di era industri dan terutama terhadap peserta didik yang diberikan oleh pendidikan kepada peserta didik yaitu sikap yang paling utama, karena era revolusi itu walaupun secanggih-canggihnya dia teknologi balik lagi ke akhlak atau sikap dari orang peserta didik. Jangan sampai teknologi yang digunakan itu dimanfaatkan secara tidak baik. Nah, selanjutnya ada pun manfaat dari kompetensi guru di era revolusi ini yang selain dari video tadi itu solusinya itu pertama educational kompetensi. Yang dimana kompetensi pembelajaran berbasis internet sebagai basis skill. Di luar sana bahkan di kota-kota misalnya di Pulau Jawa pembelajaran sudah menggunakan teknologi, tidak lagi menggunakan media-media kontemporer. Yang kedua itu kompetensi for technological commercialization, di mana seorang peserta didik memberikan entrepreneurship atau kewirausahaan kepada peserta didik dalam pembelajarannya. Yang ketiga itu kompetensi in globalization, di mana di sini guru tidak dalam terhadap berbagai budaya dan mampu menyelesaikan persoalan pendidikan. Yang keempat itu kompetensi in future strategis, yaitu kompetensi untuk memprediksi dengan tepat apa yang terjadi di masa depan dan strateginya dengan enjoy lecture, join research, and join research staff mobility dan rotasi. Dan kelima itu consider kompetensi. Jadi kompetensi guru untuk memahami bahwa ke depan masalah terjadi bukan hanya kesulitan memahami materi aja, tetapi juga terkait masalah psikologi akibat perkembangan zaman. Mengenai tadi seluruh dari semua itu ada pun tantangan dari profesionalitas, yaitu permasalahan profesionalitas seorang pegawai. Pertama itu kurangnya profesionalitas mengakibatkan kurangnya transparansi, kelemahan dan akuntabilitas, dan risiko terjadinya korupsi seorang penyalahgunaan kekuasaan. Apabila seorang profesionalitas kurang memahami kompetensi yang ada di dirinya, dia akan bisa terjerumus terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan bahkan tindakan korupsi. Yang kedua itu rendahnya kualitas SDM menghambat pencapaian dalam suatu organisasi. SDM itu kenapa? Karena seseorang pasti kita dalam sektor maupun organisasi membutuhkan orang yang paham dan kompetensi dalam bidang paham dengan bidang yang dikerjakannya. Yang ketiga itu perbedaan perlakuan terhadap karyawan, kurangnya komunikasi di tempat kerja dan perasaan tidak nyaman. Perbedaan perlakuan terhadap karyawan, misal sekarang itu udah mencari pekerjaan pas ada orang dalam. Ini yang bisa menyebabkan kurangnya profesionalitas. Bahkan orang yang sudah profesionalitas itu tanpa orang dalam bisa kayak dibutuhkan, padahal itu yang lebih utama yang dicari itu profesionalitas. Yang kurangnya komunikasi di tempat kerja. Apabila kurang komunikasi di tempat kerja bisa menyebabkan interaksi tidak sepadan. Artinya di mana itu komunikasi ini penting untuk mengetahui kompetensi yang ada seseorang, bahkan bisa bertukar pikiran mengenai bidangnya. Dan selain itu perasaan tidak nyaman. Terakhir, persaingan semakin kompetitif di dunia kerja di era globalisasi. Mungkin hanya ini saya kembalikan ke moderator.
Baik, itulah materi yang dibawakan oleh kelompok 1. Kita masuk ke diskusi. Saya akan membuka tiga penanya untuk satu sesi. Pertama itu Nisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Hairunisa, perwakilan dari baik, saya akan bertanya kepada kelompok pertama. Saya akan fokus kepada kompetensi guru, di mana tadi sudah banyak dijelaskan tentang kompetensi-kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan tentang tenaga pendidik. Ada juga video tadi yang ditampilkan yang begitu panjang, singkat dan jelas. Kemudian saya akan masuk ke pertanyaan. Kan di situ ada beberapa program, seperti ada guru penggerak. Saya akan fokus di guru penggerak. Apakah menurut pemateri, apakah guru penggerak ini atau yang turunan dari programnya Merdeka Belajar ini sudah efektif untuk dilakukan? Karena kenapa? Banyak opini-opini yang mengatakan bahwa program guru penggerak ini belum sangat efektif untuk diterapkan. Karena kenapa? Kenapa pemerintah tidak lebih fokus terhadap pemerataan guru saja dulu? Karena banyak guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah itu mengajar tapi tidak sesuai dengan jurusannya. Ada beberapa guru yang seperti guru IPA tapi mengajar di IPS, dan begitu pun dengan sebaliknya. Kenapa tidak berfokus di situ saja? Dan pertanyaan saya pertama itu tadi, bagaimana menurut pemateri tentang program guru penggerak ini? Apakah sudah cocok dilaksanakan di dunia pendidikan di Indonesia atau tidak? Terima kasih. Baik, untuk penanya kedua, apa? Giliran ada pertanyaan. Baik, tadi pemateri menyebutkan ada 5 kemampuan yang harus dimiliki seorang profesional. Nah, pertanyaan saya, menurut kalian kemampuan manakah yang paling penting dimiliki oleh seorang profesional? Ada itu Pertanyaan ketiga, Fadil. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fadila Biudin, perwakilan dari kelompok 7. Nah, tadi pemateri menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi profesionalisme kerja. Salah satunya itu adalah otonomi kerja. Pertanyaan saya, apa yang terjadi jika seorang karyawan tidak diberikan otonomi kerja atau kebebasan oleh atasan? Apakah ini dapat mempengaruhi sikap profesional karyawan tersebut? Jelas? Apa yang terjadi jika seorang karyawan tidak diberikan otonomi kerja atau kebebasan oleh atasan? Apakah ini dapat mempengaruhi sikap profesionalisme karyawan tersebut? Baik, terima kasih. Baik, diskusi saya berhentikan sementara.